Saudara nggak boleh puas. Malam ini kan tidur di Cinnamon. Insya Allah. Nah, berarti subuh diteruskan. Subuh Besok di mana? pagi ada acara lagi. Oh, bisa di cancel aja Iya. ya di sini. Karena kita nunggunya dari tadi ya. Iya. Nggak tahu disiksa sampai malam aja di sekarang Oh, kalau bisa. masalahnya kami ngantuk nih. Besok subuh emang di mana? Ada janji kah? Iya, saya mesti koordinasi lagi nih. Karena gara saya belajar dari telat ini, macet ini kan Bandung dulu cuma 2 jam, sekarang nggak bisa diprediksi rupanya ya. Apalagi Ya, musim Imlek ini ya. Iya, ini hari kejepit. Jadi memang Bandung dengan adanya lalu lintas yang lebih mudah, jadi salah satu tujuan orang Bandung sendiri sudah malas keluar kalau sudah musim liburan, ya kan? Maunya itikaf aja. Ada bercanda gini ya. Kenapa kalau lagi musim hari kerja Jakarta macet? Tapi kalau lagi musim libur Bandung macet. Katanya orang Jakarta itu dari Senin sampai Jumat biasa macet. Nah kalau hari Senin sampai Jumat di Jakarta nggak ada macet. Makanya dicari tempat yang macet. Oh, gitu. Jadi nalurinya ya hidup dalam kemacetan. Ustadz Bahtiar udah pernah mendengar dulu pernikahan singa, ada pernah dengar belum? Belum tuh. Ini makanan saya. Gini Ustadz ya. Dulu Ustadz siapa? Haikal ya. Haikal. Ya. Jadi gini ya Ustadz. Ya. Kalau manusia nikah, Saya harus siap mental dulu Kak. tenang. Kalau manusia nikah, Iya. itu orang mendekat untuk bersalaman. Iya. Tapi kalau singa menikah, justru binatang-binatang lain itu tidak boleh mendekat. Oh. Nah, tapi tiba-tiba kucing loncat, mendekat. Singa marah. Wow, ketika mau disabet tuh kata kucing, tenang singa, jangan emosi. Saya perlu ngomong sesuatu nih. Apa kata singa? Nah, kucing berbisik, singa langsung pucat. Oh. Apa coba kata kucing? Kucing bilang begini, singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Jelas Pus? Ustadz Haikal langsung mengeong waktu itu. Di mimbar bisa jadi singa, dia pulang ke rumah, eok. Maaf, saya sih tidak menuduh, tapi kenapa harus menjiwai? Aduh, tenang ya. Sedang mengeong apa barusan? Sebetulnya sakit ya. Dan dalam sekali. Tapi itu harus diakui ya, gimana ya? Apalagi kemarin pernah diundang para jenderal tuh. Oh iya. Wah, ngumpul jenderal banyak sekali. Iya. Pas cerita singa itu langsung ngejungkel semua. Karena di kantor jenderal, di rumah ucing lagi juga. Pakai seragam loreng keren, pulang ke rumah ganti seragam ucing. Aduh. Ini. Tapi ntar kalau dia keluar lagi jadi singa lagi ayah. Nah itu kalau nikah, ada lagi yang mengatakan itu kalau nikah jadi kucing. Gimana kalau nikah lagi jadi tikus? Saya mau tanya. Ini rumus nikah lagi nih ya. Oh. Sebelum saya melangkah gitu kan tanya dulu sama senior. Ini kenapa jadi kursus begini nih hadirin? Sebetulnya ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan. Pertama katanya ada 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini rumus menikah lagi. Ada yang 1 tambah 1 sama dengan 1. Ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada 1 tambah 1 sama dengan 0 gitu. Wah, ini nggak kearti oleh saya. Saya mah 1 tambah 1 sama 1 jadi 3. Pusing itu mah, nggak masuk hitungan saya. Itu matematik kacau itu.
Itu mah matematik kucing. Ini kan pada mau itikaf nih malam ini. Iya. Ada cerita. Jadi antara si Ahmad sama si Soleh. Si Soleh ini rajin sekali itikaf. Sampai si Ahmad cemburu. Bertanya Ahmad kepada si Soleh, gimana caranya supaya seperti kamu? Menikah lagi. Pulang ke sana takut, pulang ke sini takut. Jangan nyindir saya sudah 10 tahun tinggal di masjid ini. Setelah si Ahmad menikah lagi ternyata benar ketemu sama si Soleh. Jangan-jangan di sini banyak yang sering itikaf gara-gara begitu. Maaf, bercanda. Saya emang tinggal di masjid Ustaz, tapi bukan karena kucing. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kebahagiaan bisa ketawa ya. Iya. Sepanjang tidak menertawakan orang lain dan tidak berlebihan. Oh, jadi menertawakan diri sendiri tadi kita ya. Iya, makanya dalam gitu ketawanya menertawakan diri sendiri ya. Hidup kucing. Coba keluarkan eongannya seperti apa? Aduh, pakai hidup kucing. Alhamdulillah. Saya ditanya sama ibu tapi saya nggak bisa jawab. Iya. Ustadz, bagaimana caranya supaya suami tidak lagi melirik perempuan lain gitu? Jawabnya gimana? Itu mah fitrah kayaknya ya. Masa saya jawab jujur kan salah. Gimana? Kalau saya jawab, Bu, saya melakukan hal yang sama kan repot. Gini, ibu minta aja ke Allah supaya mata suaminya dijaga. Jadi ibu harus dekat ke Allah. Kan gini ya, seperti cemburu. Ibu-ibu, Bu, pernah merasakan cemburu? Cemburu itu jadi bahagia, jadi nelangsa. Pikiran jadi jernih atau kacau. Hati jadi tenang atau galau. Makan jadi enak atau enek. Dengan penderitaan seperti itu urusan jadi beres atau nambah. Rasain tuh kan gitu. Jadi sengsara tapi urusan gak beres. Ibu tahu gak kenapa ibu menderita sekali? Karena ibu lebih sibuk memikirkan suami daripada ingat Allah. Dan sekuat tenaga berusaha memegang suami, bukan ibu ingin dekat dengan Allah. Jadi Allah tuh cemburu ke ibu, makanya dibuatlah hatinya gelisah. Jadi caranya bagaimana? Tiap ingat suami harus ingat Allah. Karena suami itu nggak bisa diapa-apain oleh ibu. Ibu mau dandan stakar kebek nggak ngepek ya. Yang ngepek tuh ibu dicintai Allah. Lalu Allah membulak-balik hati suami, membulak-balik mata suami. Udah nggak berdaya suami menghadapi kekuasaan Allah. Tapi kalau menghadapi kekuasaan ibu, ya suami yang takut istri, dia baiknya cuma di depan istri. Di belakang banyak siasat. Tapi suami yang takut ke Allah, dimanapun dia akan bisa jaga diri. Makanya ibu tidak bisa cari akal supaya suami cinta ke ibu. Ibu harus cari akal supaya Allah mencintai ibu. Dan salah satu hadiahnya adalah suami dibalikan hatinya. Only for you. Begitu ya. Emang begitu. Ya. Ada yang nyeletuk. Tapi ada udah begitu tetap aja tuh. Istrinya udah soleha gitu kan, berjuang bareng suami gitu kan. Dari awal dari nggak bisa sampai bisa. Tapi tetap aja ngelirik lagi gitu. Itu udah garisnya. Daun jatuh aja udah tertulis di Lauh Mahfuz. Masa jodoh nggak ketulis? Ya saya cuma mau klarifikasi aja. Tapi hasilnya lihat. Ayo, mengeong lagi. Barokah. Dulu Darut Tauhid nggak kayak gini. Tahu sendiri kan dulu, aduh sederhana. Orang datang ke sini cuma mau dipotret. Giliran pengajian tidur. Sekarang orang mati-matian ke sini mau belajar, jarang yang mau dipotret-potret di sini.
Karena lebih penting ingat Allah daripada ingat A'agim. Kalau dulu orang lebih sibuk pengen ketemu A'agim. Dan itu dosa terbesar saya di dalam dakwah. Membuat orang lebih menyukai penceramahnya daripada menyukai Tuhannya. Makanya oleh Allah diberikan goncangan dikit. Supaya kembali menuhankan Allah, tidak menuhankan popularitas, kedudukan dan sebagainya. Itulah hikmah poligami. Saya dapat energi baru kalau begitu. Berarti salah satu rumusnya adalah harus apa, Pak? Ini istri jadi keringat dingin yang dengarnya. Tapi walau bagaimanapun semuanya ada Allah yang ngatur. Pasti. Walaupun ingin staker kebek nggak bisa kalau nggak ada catatannya, Ustadz. Betul. Sebab yang dinikah itu pasti hamba Allah dan tidak pernah terjadi tanpa izin pemiliknya. Jadi walaupun Ustadz pengen, tapi kalau nggak diizinkan Allah nggak bisa, Ustadz. Hanya bisa ingin aja terus ya. Paling hanya bisa ngomong kayak gini. Nasib. Tapi kalau jadi juga harus siap dengan... Umur saya sekarang jalan 52, tambah lagi umur berapa? Enggak, saya KB, 2 saja cukup. Enggak tahu dulu nambah 1 lagi itu umur berapa? 44. Udah telat, Ustaz. Udah telat ya? Telat. Udah sekarang mah tinggal nerima kenyataan. Enggak ada kata terlambat untuk sebuah takdir yang... Dan gini Ustadz, jadi yang dipikir kalau berpoligami itu bukan masalah nambahnya istri, tapi tambahnya tanggung jawab di hadapan Allah. Seperti Ustadz ini kan lebih cepat perhitungannya, karena cuma 1. Saya lebih lama, dan Ustadz Arif ini paling lama di antara kita. Oh iya, kalau dosa istri dia sendiri pikul, kalau dosa suami, kalau kita kan harus mikul dosa istri juga. Kalau kita nggak bisa jadi contoh, nggak bisa mendidik, itu kan istri amanah. Makin banyak istri, makin banyak amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Belum tentu selamat itu. Jadi udah, terimalah kenyataan ini. Saya mah tidak memprovokasi orang untuk nikah lagi. Yang paling penting mah jadi soleh. Kalau misalkan orang ini diukur oleh Allah baik untuk diberi amanah hambanya, ya kejadian itu. Tapi, poligami itu nggak gampang, kecuali orangnya sudah suka ke Allah. Jadi sepanjang masih saling menyukai di antara mereka, tidak mendominasi cinta ke Allah, itu ruwet. Itu yang tadi pada di masjid kepaksa itu ya. Kalau saya dengan kesadaran. Dan yang di rumah juga pada senang saya di masjid kayaknya. Masing-masing bisa menikmati mihrabnya masing-masing. Nah, jadi beratnya berpoligami itu kalau masih lebih mencintai satu sama lain. Harus kedobrak. Lebih mencintai Allah di atas cinta makhluk, baru akan sakinah. Kalau masih pasti cemburu, riweuh, pengen ini, pengen itu, rebutan dunia. Tapi kalau sudah ingatnya ke Allah, masing-masing cari kedudukan di sisi Allah, sudah lebih ringan untuk saling berkorban satu sama lain. Setidaknya belum terlambat lah buat saya, insya Allah. Apalagi setelah dapat ilmu ini kan, gitu ya. Jadi maksudnya Ustadz kesini menerima undangan ini apa untuk berguru apa? Mengambil berkahnya kan deket nih kayak begini kan susah. Diaminkan ya, insya Allah ya. Ini istri diajak ke sini enggak? Pakai. Kenapa enggak pakai suara? Saya tinggal di kamar. Iya, alhamdulillah. Takutnya belum siap kan begitu. Gini, jadi yang menyiapkan tuh Allah, Ustaz. Tinggal masalahnya takut ke Allah, takut ke istri itu aja ya. Ini serius hadirin. Bukan berarti harus galak, enggak. Tapi kalau takut ke Allah, cirinya adalah dimanapun, kapanpun dia jaga diri. Itu maksudnya. Tapi kalau takutnya ke istri, maka jauh dari istri merasa ada kebebasan. Nah inilah yang membuat kita tidak disukai Allah. Harusnya khaufnya itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, moga-moga bisa masuk surga sekeluarga lah semuanya ya. Ya, amin. Kenapa jadi ringkas gitu pertanyaannya?
Hadirin, semoga tidak puas dengan perjumpaan ini, dan saya berharap sih Ustadz Bahtiar Nasir besok subuh masih bisa sama di sini sambil siaran pagi. Ya. Kalau memang tidak ada jadwal yang lain. Ya. Tapi saya kira saudara juga sangat senang, beliau sudah berusaha keras memberikan yang terbaik. Kami mengapresiasi Ustadz, berangkat jam 1 dan sampai di sini jam setengah 10, luar biasa ini. Alhamdulillah. Semoga jadi amal soleh dan ilmunya juga mantap. Alhamdulillah. Ya. Hidup kucing. Sebelum dikomen lagi. Kenapa? Kenapa jadi kepikiran terus kucing? Sepertinya menghujam ke Lubuk Sanubari. Maafkan Ustaz, saya tidak bermaksud nyindir, tapi memang ada beberapa yang merasa tersindir karena menjiwai. Insya Allah kucing masuk surga. Ini kekeh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita doakan beliau jauh lebih muda dari AA. Semoga diberi umur panjang. Amin. Dijadikan kekasih Allah. Amin. Hidupnya benar-benar penuh manfaat. Amin. Dijauhkan dari bala, fitnah, musibah. Amin. Dan diberikan istiqomah. Amin. Serta husnul khotimah. Amin. Dan seluruh keluarganya jadi ahlul jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Demikian kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.